Baik, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Yohanes pasal 13 ayat 1 sampai ayat yang ke-20. Di sini saya berikan tema Believers Lifestyle. Nah, kita akan melihat sedikit tentang latar belakang penulisan kitab Yohanes. Kitab ini ditulis oleh Rasul Yohanes. Beliau seorang amanuensis yang hebat, menulis 5 kitab dengan genre yang berbeda-beda. Ada genre narasi, ada genre surat, dan ada genre apokaliptik. Nah, kalau kita melihat secara utuh kitab Yohanes menuliskan satu frasa di dalam tulisannya, yaitu pernyataan tentang ego eimi. Ego eimi dalam tulisan Yunani artinya aku adalah. Memang kitab Yohanes secara total sedang ingin mengonfirmasi keilahian Kristus yang adalah anak Allah. Makanya tidak heran ada banyak sekali ego eimi yang dibubuhi predikat-predikat atau kalimat-kalimat penjelas dari ego eimi itu sendiri. Kalau kita melihat di sini, Yesus pernah berkata, ego eimi, aku adalah pokok anggur. Ego eimi, aku adalah roti hidup. Ego eimi, aku adalah terang dunia. Aku adalah pintu, gembala yang baik, jalan kebenaran dan hidup, kebangkitan dan hidup. Dan semua kalimat-kalimat ini ingin mengonfirmasi secara utuh bahwa Kristus adalah anak Allah, Kristus adalah Allah itu sendiri yang memiliki keilahian di dalam naturnya secara manusia. Injil Yohanes dianggap sebagai Injil yang paling selektif, paling teologis, paling topikal di antara Injil-Injil lain. Dan Injil ini mengungkapkan konsep-konsep teologis yang paling mendalam, sehingga menjadikan dia menjadi kitab yang memiliki teknik pengajaran Yesus yang sangat konkret. Yohanes menggunakan konstruksi linguistik yang sangat sederhana dan selalu menghindari kalimat-kalimat kompleks di dalam tulisannya, seperti kita mempelajari tulisan-tulisan atau surat-surat dari Paulus. Jadi Yohanes menulis suratnya dengan tujuan khusus, yaitu menuntun orang untuk memiliki roh yang hidup melalui percaya kepada pribadi dan pekerjaan Yesus Kristus. Nah, ada 5 bagian dasar Injil Yohanes, sehingga kita nanti akan sampai kepada Yohanes pasal yang 13. Yang pertama, dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 18, Yohanes ingin menekankan tentang inkarnasi anak Allah, Kristus yang menjadi daging, Kristus yang menjadi manusia. Kristus Sang Logos menjadi manusia. Nah, dalam pasal 1 ayat 19 sampai pasal 4 ayat 54, Yohanes ingin mempresentasikan tentang anak Allah, yaitu Kristus itu sendiri. Dan bagian yang ketiga, yaitu dalam pasal 5 ayat 1 sampai pasal 12 ayat 50, itu perlawanan terhadap anak Allah, perlawanan yang muncul kepada Kristus itu sendiri. Dan seterusnya dalam pasal yang 13 ayat 1 sampai 17 ayat 26, yaitu anak Allah mempersiapkan murid-muridnya untuk terjun ke dalam ladang pelayanan. Dan bagian terakhir dalam kitab Yohanes yaitu penyaliban serta kebangkitan anak Allah yang ditulis dari pasal 18 ayat 1 sampai pasal 12 ayat 25. Maka kalau kita berbicara di pasal yang 13, maka kita ada di poin yang keempat. Anak Allah mempersiapkan murid-muridnya untuk menghadapi kenyataan-kenyataan yang akan
terjadi, baik dalam pelayanan, baik mempersiapkan diri untuk melihat kematian Kristus itu sendiri demi tebusan dosa-dosa manusia. Maka kita akan melihat sesuai tema kita tadi, gaya hidup orang yang percaya. Jadi seperti apa gaya hidup orang percaya? Pertama itu memiliki kasih, mengasihi. Nah, Yohanes memberikan tinjauan tentang inkarnasi Yesus dan pelayanannya kepada orang banyak dalam 12 pasal. Tetapi saudara-saudara sekalian, secara radikal mengubah tempo penuturan dalam 5 pasal berikutnya untuk memberikan laporan detail tentang beberapa saat yang sangat menentukan. Melalui ingatan yang jelas dan gamblang mengenai percakapan Kristus yang terakhir dengan murid-murid terdekatnya, Yohanes menuliskan kata penghiburan dan jaminan Tuhan kepada sekelompok pengikut yang takut dan bingung. Yesus menegaskan bahwa ia mengasihi mereka. Mereka yang dimaksud adalah para murid yang waktu itu berkumpul bersama-sama dengan Kristus. Dalam keseluruhan Injil, Yesus terus bergerak dalam kesadaran bahwa saatnya belum tiba. Yesus berulang-ulang kali menekankan itu, bahwa saatnya belum tiba. Tapi dari sini, sekarang dalam pasal 13, Yesus mulai menyadari bahwa saatnya akan tiba. Tapi kasihnya pada murid-muridnya telah sampai pada akhirnya atau kepenuhannya. Dari kata Yunani yang digunakan adalah telos. Dan kesudahannya adalah pemberian dirinya sampai mati dalam ayat yang pertama. Ungkapan eistelos dalam ayat 1 memang bisa diterjemahkan sampai kepada kesudahannya, seperti terjemahan LI, tetapi lebih tepat diterjemahkan itu kasih itu akan dimaksimalkan oleh Kristus. Dan itu merujuk kepada apa? Kematian Kristus. Dan Yesus sedang mengatakan bahwa kasihku akan maksimal di dalam dirimu ketika aku mati untuk melakukan penebusan dosa bagi semua orang yang percaya kepadaku. Jadi dalam ayat pertama kita lihat Yesus melakukan pelayanan dan akan diakhiri dengan sempurna melalui kasihnya sampai kepada kesudahannya atau secara maksimal nanti ketika dia mati untuk orang-orang berdosa. Yang kedua, di ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga, gaya hidup yang diajarkan oleh Kristus kepada murid-murid adalah taat. Nah, ada 2 masalah terjemahan dalam ungkapan singkat. Mereka sedang makan bersama di ayat yang kedua. Pertama ada perbedaan naskah. Ada naskah yang berkata deipnou ginomenu dengan bentuk present participle dari kata zinomai. Tapi mayoritas teks naskah berkata deipnou genomeno dengan bentuk aorist participle dari kata zinomai. Nah, kedua ada masalah terjemahan. Apakah makan sore jadi? Atau berarti makan sore mereka sedang dihidangkan? Atau makan sore sudah mereka makan? Nah, kita lihat menurut beberapa ahli, menurut D.A. Carson, yang dikutip oleh Dave Hegelberg dalam bukunya Tafsiran Injil Yohanes mengatakan bahwa bentuk aorist adalah bacaan yang paling tepat. Maka terjemahan yang paling tepat adalah makan sore telah dihidangkan. Nah, iblis telah membisikkan dari bahasa asli beblekotos. Jadi iblis ketika mereka sedang makan sore sudah dihidangkan, maka iblis membisikkan beblekotos kepada telinga Yudas. Tapi beblekotos dalam bentuk perfect participle dari ballo yang berarti meletakkan atau melemparkan. Dan kebanyakan penafsir sepakat bahwa nas ini
Berarti iblis mengambil keputusan untuk mendorong Yudas supaya mengkhianati Yesus. Jadi maksudnya adalah bahwa iblis bukan membisikkan, tetapi sudah meletakkan rencana jahat di dalam hati Yudas untuk berkhianat kepada Yesus. Maka di ayat yang ketiga, dengan kesadaran yang penuh mengenai status yang mulia yang dia miliki, dia akan membasuh kaki para muridnya dan menuju kepada salibnya sebagai pemilik hak dan kuasa yang sangat besar. Dia dapat menghancurkan iblis, tetapi dia memilih jalan salib sebagai bukti ketaatannya kepada Bapanya yang mengutusnya. Yesus mengetahui semua hal. Waktu itu dia bisa saja mengagalkan rencana iblis atau bisa saja membunuh Yudas supaya rencananya gagal. Tetapi Yesus memilih lebih taat kepada Bapa daripada kepada keinginannya sendiri. Dia tahu bahwa saatnya ia direndahkan sudah sangat dekat. Dan dia juga tahu bahwa saatnya ia dimuliakan sudah sangat dekat. Ketika dia mati, dia akan naik ke surga, dia akan dimuliakan. Yesus tahu. Dan kedua, saat ini sangat dekat dengan Yesus. Saat direndahkan, saat dimuliakan, sangat-sangat dekat dengan dia. Nah, Yesus tahu bahwa dia datang dari Allah dan bahwa dia akan pergi kepada Allah. Dia bisa saja punya rasa jijik terhadap manusia. Dia bisa jijik kepada Yudas, kepada murid-murid, kepada semua orang yang ada waktu itu, termasuk kepada semua orang pada saat ini. Dia bisa jijik dan meninggalkan perkara-perkara dunia ini. Namun karena ketaatannya kepada Bapa, maka ia ingin melakukan segala tugasnya sesuai dengan rencana dan kehendak Bapanya. Ini menunjukkan ketaatan Kristus kepada Bapa. Gaya hidup Kristus adalah gaya hidup yang taat. Ini yang diajarkan kepada murid-muridnya. Meskipun dia akan mati dan akan dikhianati oleh muridnya sendiri, tapi sebagai orang yang sebagai Allah yang diutus, dia taat kepada pengutusnya Bapa itu sendiri. Jadi saudara, gaya hidup yang pertama yang diajarkan oleh Kristus adalah harus mengasihi. Yang kedua, memiliki ketaatan meskipun dalam situasi-situasi yang rumit. Yang ketiga adalah kerendahan hati. Ayat 4-20. Kristus sebagai guru dan Tuhan mau membasuh kaki para muridnya. Ini mengingatkan mereka bahwa mereka menghormati dia. Jadi ketika Yesus berkata, dia adalah guru, dia adalah Tuhan, dia sebenarnya mengingatkan para murid bahwa murid-murid sebenarnya sangat menghormati dia. Tapi ada yang unik yang dilakukan oleh Yesus, yang tidak dilakukan oleh tuan-tuan atau penguasa-penguasa atau guru-guru pada waktu itu, yaitu membasuh kaki murid-murid. Yesus setuju bahwa hormat murid kepadanya itu sangat tepat. Kita lihat istilah didaskalos adalah terjemahan dari istilah rabi yang biasa dipakai oleh seorang murid terhadap gurunya. Nah, dan istilah kurios juga adalah terjemahan dari istilah mar dalam bahasa Arab yang juga biasa dipakai seorang untuk menghormati gurunya. Namun istilah kyrios juga dipakai dalam Septuaginta sebagai terjemahan dari kata Yahweh. Pemakaian kata kyrios sangat tepat pada konteks pasal 13 ini. Dan juga pada konteks para pembaca Injil Yohanes. Yesus adalah kyrios dalam arti Tuhan. Dan Yesus juga adalah kyrios dalam arti Tuhan. Jadi dia Tuhan, dia juga Tuhan. Pembasuhan kaki ditampilkan bukan hanya sebagai contoh atau paradigma tentang pelayanan yang rendah hati dan penuh kasih, namun juga sebagai kasih yang mengorbankan diri. Jadi Yesus harus mengorbankan dirinya dalam arti menanggalkan otoritasnya sebagai Tuhan dan harus membasuh kaki murid-muridnya. Ia tidak menawarkan suatu ritual seperti yang terjadi dalam biasanya sebelum menjelang Paskah orang mengenal
Kamis Putih. Jadi bukan menawarkan suatu ritual Kamis Putih belaka, melainkan sebuah teladan atau contoh yang harus diikuti dalam setiap segi kehidupan. Mulai dari tindakan, baik dari yang paling kecil sampai kepada kematian yang penuh pengorbanan. Nah, saudara-saudara, dalam tradisi Romawi, orang yang membasuh kaki itu adalah seorang budak yang tidak ada harga dirinya. Dia sama seperti benda. Misalnya saya di sini punya kacamata. Nah, kacamata ini suka-suka saya. Ini kan punya saya. Jadi kalau saya buang, suka-suka saya. Kalau saya simpan, ya suka-suka saya. Seperti inilah budak sebenarnya yang ada dalam tradisi Romawi. Dan pekerjaan budak itu sangat hina. Pembasuhan kaki tidak pernah dilakukan oleh tuan dalam tradisi Romawi, tapi dilakukan oleh orang-orang yang tidak ada harga dirinya sama sekali, baik dalam tradisi Romawi maupun dalam tradisi Yahudi. Jadi budak itu adalah suka-suka tuannya. Tapi Kristus menunjukkan kerendahan hati. Dia tuan bagi murid-muridnya, dia guru bagi murid-muridnya, dia juga Tuhan bagi alam semesta ini, tapi melakukan pembasuhan kaki. Apalagi apa itu yang disebut kalau bukan kerendahan diri dari Kristus Yesus. Di kesimpulan kita, gaya hidup sebagai orang percaya berdasarkan Yohanes 13 ayat 1, setidaknya ada 3 hal penting yang harus kita teladani dari apa yang sudah diajarkan oleh Kristus. Pertama, ada kasih, memiliki kasih. Yang kedua, taat sekalipun dalam situasi-situasi sulit. Dan yang ketiga, rendah hati dalam posisi, dalam otoritas, dalam apapun kekuasaan yang dimiliki, tetap memiliki kerendahan hati. Nah, ini yang diajarkan dan ini yang kita temukan dari pembacaan kita dalam Yohanes pasal 13 ayat 1 sampai ayat yang ke-20.